Assalamualaikum sahabat hikmah. Semoga pagi ini Allah merahmati kita semua ya. Ngabuburit atau menunggu buka puasa dengan bermain untuk sekedar mengisi waktu, mengalihkan rasa haus dan lapar saat berpuasa sudah menjadi bagian dari tradisi kita, terutama anak-anak. Ada yang main game di handphone yang kini sering anak-anak lakukan sehari-hari. Ada pula yang senang bermain permainan tradisional yang kini perlahan mulai tergerus zaman. Salah satu permainan tradisional yang masih digemari anak-anak hingga kini adalah bermain klotokan singa, depok, dan klotokan ondel-ondel. Bermain klotokan dengan bunyinya yang khas menambah keramaian suasana ngabuburit. Anak-anak ini sedang berlomba balapan klotokan singa depok dan klotokan ondel-ondel. Meski ada rasa lelah karena kadang harus berlari, hal ini tidak menyurutkan mereka untuk terus bermain balapan klotokan. Karena rame, suka kalau main HP nggak rame. Soalnya seru, main singa-singaan mah waktunya nggak kerasa. Jadi udah ngebuburitnya langsung buka puasa. Singa Depok mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu kepala singa yang bisa bergoyang-goyang. Mainan ini adalah tradisi dari warga Subang, Jawa Barat. Awalnya, kesenian Singa Depok muncul sebagai penghibur anak laki-laki sebelum melakukan hitanan dengan cara melakukan gelaran keliling kampung. Tak hanya sebagai hiburan, di zaman dulu Singa Depok sebagai lambang perlawanan kepada penjajah. Itu khas saya Pak dari Subang, jadi saya ingin mengembangkan tradisi seni saya gitu Pak di Bandung gitu. Jadi saya nggak mau yang lain gitulah, ini udah aja pajukan ini aja yang setahu saya, yang bisa saya gitu, yang ini Singa Depok gitu Pak. Saya anak Pak Bu, mainan Pak buat anak-anak ya. Berjualan mainan Singa Depok berkeliling dari kampung ke kampung sudah Maman tekuni selama 5 tahun terakhir. Laki-laki 52 tahun ini sering berjalan puluhan kilometer demi mencari sesuap nasi. Meski kadang hasil yang didapatkan bahkan tak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penghasilan Maman sehari berkisar antara 30 sampai 60 ribu rupiah. Dari jumlah tersebut, ia hanya mendapatkan keuntungan sekitar separuhnya saja. Harga mainan yang ditawarkan Maman Rp10.000 saja untuk sebuah klotokan Singa Depok atau ondel-ondel. Sementara untuk boneka kayunya dihargai Rp10 hingga Rp50.000 tergantung dari besarnya serta ukuran boneka. Ya suka aja, ini kan mainan zaman dulu. Kalau anak-anak sekarang mainnya HP sendiri, kalau main ini kan bisa rame-rame, bisa seru, bisa buat ngebuburit gitu. Menjual mainan di kampung dengan harga Rp10.000 ternyata tidaklah mudah. Biasanya uang jajan anak-anak di perkampungan tidak mencapai sebanyak itu. Karenanya jualan Mama tidak pernah banyak yang laku setiap harinya. Kecuali jika liburan, Maman sering berjualan di tempat-tempat wisata di daerah sekitar Bandung. Jika lelah sudah mendera, biasanya Maman mangkal bareng pedagang lainnya. Bercengkrama dan berbagi cerita sering Maman lakukan dengan pedagang lainnya. Panasnya matahari dan kotornya debu jalanan tidak pernah Maman hiraukan. Baginya, nafkah untuk istri tercinta lebih utama ketimbang memikirkan kesenangan untuk dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya orang di antara kamu adalah yang terbaik untuk istri mereka. Hadis riwayat Tirmizi.
Masjid menjadi tempat persinggahan Maman dikala memasuki waktu sholat. Maman tak pernah lupa melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu seraya berdoa, memohon ampunan dosa dan diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Sehabis jualan, Maman mencari sampah botol, minuman, dan kayu yang tidak digunakan untuk dijadikan bahan mainannya. Penggunaan bahan-bahan dari sampah ini tentu saja membantu menjaga kebersihan lingkungan, juga dapat menekan modal dan menambah keuntungan yang didapatkan oleh Maman. Hanya botol-botol tertentu saja yang Maman gunakan untuk membuat mainan singa Depoknya. Sementara untuk bahan lainnya seperti kain perca dan cat, Maman harus membelinya. Di setiap bulan suci Ramadan, Maman selalu berusaha untuk lebih banyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Karena tidak mahir, Maman membaca Al-Quran dari buku Yasin supaya mudah. Alhamdulillah, waktu berbuka puasa telah tiba. Namun, sudah 2 hari ini Maman menyiapkan menu berbuka serba sendiri. Istri Maman, Teti, sedang mengunjungi anak dan cucunya di Tasikmalaya. Menu berbuka Maman tak ada yang istimewa, hanya telur ceplok dan segelas air putih. Namun, Maman selalu bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Sang Ilahi. Masya Allah. Nggak apa-apa gitu, sendirian, saya ikhlas gitu. Masak sendiri, makan sendiri, mau pulang jualan gitu Pak. Ya, alhamdulillah sekarang istri udah nengok anaknya pulang ke Bandung gitu sama saya lagi gitu Pak. Membuat mainan klotokan singa Depok tidak semudah yang kita bayangkan loh. Butuh waktu sekitar 5 jam untuk menyelesaikan 1 hingga 2 klotokan. Banyaknya komponen dan kerumitannya menjadikan mainan ini agak sulit untuk dibikin sendiri di rumah. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat klotokan singa Depok yakni kayu, kain perca, cat, paku, dan juga lem. Awalnya kita buat kepala singa dari kayu terlebih dahulu. Kayu yang telah dipotong sekitar 10 cm ini kemudian dibentuk kepala singa dengan pisau. Setelah terbentuk, kepala singa diwarnai supaya lebih mirip dengan singa aslinya. Pengecatan dilakukan dengan hati-hati supaya kepala singa tidak belepotan cat. Setelah itu kemudian dijemur dan menunggu kering. Jika sudah kering, agar leher kepala singa bergoyang-goyang, ditempelkan karet gelang dan sedikit plastik dari botol minuman. Jangan lupa pasang gigi singa yang terbuat dari plastik botol minuman juga ya. Setelah itu, kepala singa ditempel kain perca sebagai bentuk rambut dan badan singa. Untuk bannya, Maman membuatnya juga dari kayu. Kayu dipotong dan dibentuk lingkaran, kemudian dicat dan disambungkan dengan tiang bambu untuk dijadikan pegangan nanti. Pegangannya selain dicat juga harus diberi kertas warna agar semakin terlihat meriah. Tidak lupa dipasang klotokannya yang terbuat dari peralon kecil ya. Kemudian singa Depok pun disambungkan dengan tiang pegangan klotokan. Dan inilah klotokan singa Depok yang sudah siap menyambut para pembeli. Sahabat Hikmah, untuk membuat boneka singa Depok hampir mirip prosesnya dengan klotokan loh. Kayu diukur sekitar 10 cm, kemudian dibentuk bulat lonjong menyerupai badan singa dan ditempel kakinya juga. Setelah itu balutkan kain, kemudian dilem dan dipaku supaya menempel lebih kuat lagi. Eits, jangan lupa kasih ekornya yang terbuat dari kawat ya. Dan dililitkan kain yang punya motif sama dengan badan singa. Baru deh kemudian disambungkan dengan kepala singa, kemudian diberi karet. Juga sedikit plastik dari botol supaya kepala singa bisa bergoyang-goyang. Supaya makin terlihat mirip seperti singa, untuk bulu di leher ditempelkan kain perca. Dan singa Depok pun siap beraksi, menggoyang-goyangkan kepalanya. Perasaan saya senang gitu, saya suka gitu memajukan ini singa Depok gitu Pak. Itu cuman kepalanya doang bisa gerak-gerak, itu khasnya itu kepala Pak yang goyangnya Pak. Itulah jiwa seni Indonesia, singa Depok itu Pak.
Sahabat hikmah, berbicara tentang bermain, Nabi SAW juga sangat senang bermain loh. Beliau pernah 2 kali melakukan lomba lari dengan istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Seperti diceritakan oleh Ibunda Aisyah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saat itu Ibunda Aisyah sedang safar bersama Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian menyuruh rombongan untuk jalan duluan dan kemudian mengajak Aisyah lomba lari. Keduanya berlomba lari dan saat itu Aisyah yang menang. Di kesempatan lain saat safar juga Rasulullah kembali mengajak Ibunda Aisyah lomba lari. Di kali kedua ini pemenangnya adalah Rasulullah SAW. Kemudian beliau tertawa dan mengatakan ini pembalasan yang kemarin. Bermain bersama istri seperti yang dilakukan Rasulullah tentunya bisa membuat hubungan menjadi semakin mesra ya sahabat. Itulah kisah Maman yang penuh hikmah dengan segala keterbatasan. Ia tetap menjadi perajin mainan tradisional klotokan dan boneka singa Depok. Maman tak hanya sekedar menjual mainan, namun ia juga mencoba melestarikan tradisi yang syarat dengan makna dari tiap mainan yang dibuatnya.